Betul. Orang bayangkan sampel itu bisa diukur. Kita lagi. Menarik sih. Saya sebetulnya ini tadinya nggak mau saya keluarin dulu Pak. Tapi ada Pak Erwin mungkin tadi udah bicara tentang macam-macam. Nggak apa-apa. Ada lagi Pak yang namanya aparat. Ini juga nanti integrasinya sama. Ini bagian dari marketnya istilahnya. Bisa jadi market UMKM. UMKM itu kan bukan hanya pengrajin, peternak juga UMKM, perikanan. Ini nanti akan diintegrasi juga nih. Sehingga pasar-pasar yang ada nanti akan jadi modern. Milenial. Ini yang punya dunia maya. Ini fokusnya apa? Oke. Aplikasi pasar rakyat ini fokusnya adalah membenahi pasar-pasar rakyat, pasar becek. Kalau pasar becek itu sekarang komunitasnya sudah jarang datang. Iya, pasar beceknya udah. Dan ini kayak tinggal tunggu waktu sebetulnya mereka. Kalau tidak di reform, gitu. Iya, itu pun udah tinggal tunggu waktu deh. Ini Pak, ini konsepnya sebetulnya mau yang kita bikin, tapi ya lagi-lagi ya Pak, karena kan panjang dan lamanya komunikasi, makanya kita harus. Nah, ini ada di sebelah saya di kawan saya, nanti kita konsep ini kita. Jadi pasar tadi itu Bapak perhatikan kalau banyak toko tanah abang aja udah online aja, toko di Shopee macam-macam. Banyak yang juga udah mulai tutup, dia beralih jadi gudang gitu. Ini antara 10 tahun ke depan ke atas terus bisa jadi sudah habis. Karena petani itu sekarang sudah banyak yang masuk platform direct gitu. Wakil ketua umum asli. Wah. Iya. Nah, itu. Jadi boleh. Kalau misalnya ini saya korek-korek aja sekalian aku sambil ini sekilas info aja tadi bicara tentang aplikasi-aplikasi. Jadi di grup saya itu ada orang-orang yang bantu kemarin ini lagi pasti, tapi garap coaching dulu branding marketingnya gitu. Jadi aplikasinya main di sana. Nah, sehingga nanti pasar-pasar tadi Pak di profile juga, diidentifikasi namanya siapa, ada nomor berapa, barangnya apa, itu akan masuk di sini semua nanti. Ketika masuk di sini semua, milenial itu kalau mau masak, dia tinggal cari mau apa, mau ayam, belanja apa aja, menunya ini berapa biji, berapa banyak, bahan bakunya, tinggal ke toko. Nggak tahu cara masaknya, don't worry lah, di sini ada petunjuknya, gitu. Cara masaknya gitu. Wah, grup. Jadi maksudnya apa juga tidak. Kita mau kembali.
Jadi, memang satu jauh itu kalau belum ada koneksi gitu ya. Iya. Kalau paling terakhir, nah betul. Yang awal-awal ya. Awal gitu ya. Ya ini mau siap ya. Itu ada Tinggal dompet ya. bagi-bagi kita. Disiapin amplop-amplopannya. Sekarang kan nggak perlu dompet dari kita. Iya. Nanti balik lagi kayak udah gitu. Paling 30 tahun lagi Kayak udah karya mau pakai jalan, belanja. kalau serasa gitu ya. Supaya kita tetap sama Anda ini akan cukup ya. Gimana kita Anda di komunitas? Gimana konsepnya? Konkretnya gimana? Itu tidak paham. Anak muda ini. Wah sekarang anak muda. Ya. Salah cara berpikir orang tua. Konsep apa nih, Pak? Konsep apa nih? Ya maunya seperti apa? Ya betul betul. Jadi emang kendalinya kemarin nggak pernah dibawa nih Pak. Ya, jadi kayak andalin kita sempat engage sih Pak beberapa sama yang agregator UTS sama seperti apa yang tadi Pak Abdul obrolin gitu. Sempat ketemu sama Bu Dewi Sari. Jadi apa namanya itu Indonesia ID gitu engage untuk mereka kan kayak ibaratnya selebriti UMKM seperti Bu Dewi Sari gitu. Kita sempat ngobrol ini kita di UMKM ID itu dia udah kasih apa namanya edukasi untuk ekspor impor segala macam aja upaya bisa ekspor gitu. Cuman memang nggak ada nih konsolidatornya gitu. Nah, Anda ini mau coba masuk di situ waktu itu. Cuman memang waktu itu Bu Dewi sedang hamil apa jadi proyeknya nggak jalan gitu. Nah sebenarnya kalau angle masuknya nih Pak, enaknya kalau Andelin memang cara LCL itu. Cuman kan memang kita harus pintar juga kan UKM ngasih tahu apa edukasi segala macam gitu lah. Itu sih Pak Erwin. Ya. Mungkin kalau quick win-nya yang bisa kita lakuin dari Andelin gitu, ya itu sih pertama sosialisasi, Ya. edukasi seperti webinar offline online gitu ya Pak. Gitu. Kalau rancangan Andelin kita sekarang memang kita masih kolot ke kolloder lagi Pak. Jadi masih ada vendor lah gitu. Ya. Nah, cuman ke depannya memang kita sedang merancang untuk jadi konsolidator sendiri. Itu maksudnya cara sistemnya udah jadi. Udah jadi Pak. Udah jadi. Dan memang sekarang ada beberapa UMKM yang udah ada di kita Pak. Dan mereka ya udah order lewat sistem segala macam gitu. Ya itu kita juga tahun yang lalu lah itu. Pak Wasit membuat sistem itu Pak. Dan itu sudah jadi sebagai konsolidator. Dan kebutuhan utama dari konstituan, dia sulit mencari konsolidator yang percaya. Banyak konsolidator. Dan semua info lain itu kan bisa konsolidator. Nah, tapi jika sampai barangnya itu dibangun, jangan tahu lagi di mana berpengaruh. Tahu lagi. Nah ini yang perlu kita tawarkan itu nanti kita bisa melihat di mana. Ya. Ya. Iya sih, perwakilan bisa terima. Nah,
Sedangkan itu. Nah, waktu itu sudah dibuatkan sudah diberikan ke Kementerian Kelautan. Dan ini sudah dicoba di Kabupaten Makassar, dan ini sudah berhasil. Cuman pasti sampai di pelabuhan. Oh. Jadi makanya pertanyaan selalu kepada kenapa jadi tahun ini dia anggaran proyek buat ini, besok tahun lagi belum tentu. Itu ada lagi. Sementara ini kan Ya, betul. ya. Jadi kalau kita kemudian, apalagi banyak orang. Nah, yang itulah makanya kalau kita ada rekomendasi pendekatan pemerintah. Makanya kita boleh aja pakai orang-orang yang ada pilihan. Akan kita ngumpulin gitu. Ya. Itu kelihatan dari sini. Iya. Begitu. Kita ada tahu banget. Tapi tahu lah. Jadi semua itu supaya menggali lagi. Bagaimana itu? Ya. Apa yang kita konsultasi di mana kita? Dia tak bilang. Dia kan yang mengembangkan tentang itu. Termasuk juga nah sampai kartu prakerja, nah itu ada unsur orang-orang Jokowi di KSB. Ya, dulu yang bawa orang-orang yang ini itu betul. Makanya sekarang nggak jalan itu kan. Dia udah bangun, tapi dipretelin sama orang-orang ini. Sekarang dia juga nggak ada di mana-mana. Ya. Bisa tapi bilang ini Pak. Cuma kayak di depan Pak. Lalu belakang. Tapi kamu cerita kenapa kayak gitu. Karena mereka cuma dikasih awal soal operasi besar. Tapi mereka bisa. Ya, mereka bisa. Tapi dia bilang lagi. Betul. Mereka sama dengan kita manfaatin uang yang dari investor itu. Kan kalau konsepnya startup itu Pak sebetulnya kayak inilah, kayak apa ya, knowledge pool lah. Gitu. Kalau venture capital itu kan dia pengen punya knowledge di mana-mana, caranya dengan dibreakin duit ke startup ini nih. Nah, nanti startup dari buah startup ada 1000 tesis juga yang berbeda. Gitu. Nah, tesis ini yang dicoba karena kalau menurut riset di Eropa sana itu kan keberhasilan suatu startup itu nggak nyampe 90% Pak sebenarnya. Gitu Pak. Jadi semua venture capital yang sekeren apapun itu, yang misalkan Google sekarang punya venture capital, Jack Ma punya venture capital, dia nggak bakal pernah tahu siapa the next Google dari ribuan investmentnya dia. Cuman 1 atau 2 yang berhasil dari 1000 ini bisa nutupin kebakaran duitnya dia dari 9.988-nya ini. Nah, gitu. Jadi dari 1000 startup ini, knowledge dia kumpulin, ada 2 nih, ibaratnya yang promising nih, secara market, produk market itu nyampe, scalability nyampe, gitu. Nah nanti knowledge dari yang sisanya ini dikumpulin, dimasukin di situ, jadilah super app. Misalkan Gojek, mungkin Gojek dulu dia kan sekarang udah beli Mitrans tuh. Nah mungkin Mitrans kayak itulah dia udah berhasil produk market fit-nya, akhirnya si Gojek ini pengen punya knowledge tambahan lah. Akhirnya dimasukin lagi trans, kayak comot-comot knowledge gitu Pak.
Akhirnya Gojek ini bukan cuma Gojek doang gitu kan, ada GoLive, ada GoRide, ada GoCar, ada GoPay, ada Mitrans. Bahkan sekarang dia bikin apa namanya akuisisi platform fitness gitu. Gitu sih Pak konsepnya kalau startup ya. Iya. Jadi ambilnya gitu. Oh, ambil kan kasusnya sebenarnya ada nggak sih sebenarnya orang yang terjun ini apa begini dengan pengurus sudah banyak banget, sudah banyak banget. betul. Nah, itu juga kita lihat, karena di kantor saya itu ada di juga sudah banyak banget platform yang sudah kita lihat. Betul. Dan kita untuk punya komitmen saya Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati semua rekan-rekan ini sesepuh dan senior. Pak Irfan belum tentu. Mudah-mudahan apa? Soalnya kan suhu-suhu ini perlu banyak belajar kita ya kan? Sama apa namanya master. Nah, ini menindaklanjuti dari diskusi 2 minggu lalu antara. Oh iya, berarti lagi 1 bulan ya Pak ya? Diskusi beberapa waktu lalu, kebetulan waktu itu ada acara okupansi. Jadi itu sharing terkait dengan apa yang sedang kita jalankan dan insya Allah mudah-mudahan apa yang di-share tadi itu juga bisa memberikan hal positif. Kemudian diskusi lebih lanjut dengan Pak Tri terkait dengan satu konsep bisnis. Memang bisnisnya terlihat sederhana atau kecil, tapi nanti di balik itu semua akan ada gunung besarnya yang nggak kelihatan. Gitu. Plannya seperti itu. Ya, nah, jadi objektif pertama kita adalah bagaimana kita membangun UMKM, melakukan pemberdayaan atau meng-create usaha baru atau lapangan kerja baru untuk mereka-mereka yang sekarang spesifik terdampak atau mereka justru yang membutuhkan siapapun dia. Ini sharing dari sisi expertise karena saya juga punya pengalaman di coffee shop, sehingga produk yang akan dibuat dari sisi bisnis itu dalam bentuk minuman. Seperti yang tadi sudah dilihat videonya Pak, nanti kurang lebih minuman seperti itu. Ya, untuk Pak Wakil Pak Pembina ini ya, kalau ya. Pak Penasehat. Nah, ini sebuah gambaran Pak Penasehat latar belakangnya adalah karena kebetulan saya punya bukan ekspertis lah, punya satu usaha yang dari usaha ini tim ide karena waktu itu saya ada diskusi dengan teman-teman di koperasi, mereka terdampak, mereka kesulitan, kemudian saya sharing di mana saya pernah flyer untuk UMKM di Malang itu dilakukan oleh ibu rumah tangga yang akhirnya dia bisa lakukan penjualan yang untuk itu bisa mensupport dia dalam mengelola anak atau memenuhi kebutuhan. Dan mudah-mudahan ini bisa direplika. Gitu. Nah ini yang sekarang sedang kita garap itu dengan koperasi di Bogor Koperasi pariwisata. Jadi nanti koperasi itu akan
kita bantu, mereka bantu dia untuk membangun satu unit bisnis. Bisnisnya nanti mereka yang kelola secara langsung. Saya hanya mendampingi, hanya memberi ini aja. Gitu. Tapi secara bisnisnya mereka yang jalan, profitnya mereka masuk. Jadi kalau saya enggak ada, jadi memang mereka udah kirim berjalan. Mudah-mudahan punya manfaat. Nah ini sekedar pengenalan, ini coffee shop yang ada di Surabaya. Base-nya nanti bisnisnya itu dari sini. Gitu. Nah sekarang ini menengah atas, kami sudah lakukan riset untuk produk yang bisa diterima di tengah bawah. Dengan harga dan rasa yang mewah, harganya kompetitif. Type kopi berarti ya. Di bisnis yang lain ya, saya buka itu untuk merek ini. Tapi kalau untuk yang tadi UMKM, saya buatkan merek tersendiri, Pak. Yang juga nanti akan dijalankan di Alfi ini merek tersendiri. Sehingga seperti itu. Tapi secara apa namanya? Ya, secara base itu semua risetnya dari sini. Produk risetnya itu semua dari sini. Dan kita tim risetnya aktif sehingga nanti setiap katakanlah 3 bulan sekali itu akan ada limited produk yang bisa kita perkenalkan. Ini seperti kopi lah. Kalau yang nanti ini namanya story dream. Bisa. Nanti Alki akan menjadi center of business-nya, gitu. Di itu cita-citanya Pak Tris biar ini bisa dimaksimalkan secara penuh, gitu. Nah, kalau secara konsep bisnisnya itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Karena nanti kita Alfi ini akan menjadi center of business-nya, sehingga nanti Alfi akan bekerja sama dengan kami pada posisi ini kita datanya lebih tinggi. Sorry, yang nama Jepang. Nah, nanti yang di papan tulis itu konsep bisnisnya. Oh, ini tapi dingin. Nah, ini Pak yang nanti akan dijual. Ini yang dijual. Ini yang kita konsumen Kak. Tapi kalau dari sisi bisnis yang Alfi, nanti dia akan menjadi kayak tadi saya berapa bisnis. Master license. Master license. Oke. Dengan jaringan Alfi yang ada, nanti bagaimana caranya katakanlah kalau bahasa sekarang kan kita bisa memaksimalkan itu yang itu lagi, tapi artinya memaksimalkan resource yang ada. Nanti targetnya itu kita bisa bekerja sama dengan koperasi itu sendiri yang nanti dia punya anggota atau cadangan juga. Karena nanti jadi center of bisnis yang dijual ke masyarakat luas atau ke institusi itu bisnisnya paket bisnisnya. Jadi bukan motornya. Jadi Alfi nanti yang dijual paket bisnisnya. Nanti dari paket bisnis yang sudah ini baru mereka akan berkonsumen langsung. Nah ini yang motornya.